kalau daunnya itu ada bercak gitu, segera aplikasikan bakterisida ataupun fungisida yang tujuannya apa? Bukan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini merupakan lanjutan dari video kami sebelumnya tentang budidaya tanaman padi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana atau perawatan menuju fase generatif dan kendala-kendala atau hama dan penyakit yang paling sering muncul ketika menjelang fase generatif. Apa penyebabnya dan bagaimana cara pengendaliannya? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kami sebelumnya tentang budidaya tanaman padi. Menurut beberapa petani, fase yang paling rawan itu adalah fase perpindahan antara vegetatif menjelang atau menuju fase generatif. Di mana di saat-saat itu biasanya banyak penyakit atau tantangan yang akan kita hadapi. Begitu juga yang ada di dalam lahan ini gitu, sempat mengalami kendala tetapi insya Allah dapat dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, saat ini saya sudah bersama Pak Aan, narasumber yang pernah video yang ini gitu. Jadi ini adalah video lanjutan dari video kami sebelumnya. Gimana kabar Pak Aan? Alhamdulillah, salam sejahtera untuk semua sahabat petani se-Nusantara. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan Bapak Zaki. Insya Allah hari ini kita sedikit mengulas fase generatif ya, generatif padi, hamparan kurang lebih di belakang ini, dan kebetulan untuk saat ini sudah rata-rata hampir umur 45 sampai 60 HST. 45 sampai ya, 60 HST relatif gitu. ya, tergantung waktu tanamnya, tukar tanjurnya, tapi kalau umur sudah masuk generatif. Oke, jadi kalau yang menjadi patokan itu sebenarnya fasenya ya Pak ya, jangan dilihat dari HST-nya. Betul sekali, boleh dibilang mungkin udah bisa lihat ya, ini juga tanam sama ya, ini tanam sama tanggal 18 tapi pakai benihnya benih nampan, sama dengan yang sebelah sana itu yang sudah keluar male itu juga tanamnya harinya sama tapi fasenya beda ya. Ini justru baru masuk fase bunting, tapi di sana sudah keluar male. Karena apa? Memang fasenya dia itu kalau tanamnya dari semaian dicabut itu kan sudah habis umurnya dulu di semaian. Tapi kalau ini justru benih nampan 12-13 hari setelah semai sudah ditanam. Mau nggak mau akhirnya di lahannya pun yang menjadi lebih lama, selisih lah seminggu 10 hari. Oke, jadi sahabat petani semua juga perlu mengetahui atau memahami yang dilihat itu adalah fase-fasenya, jangan terpatok pada harinya, karena proses penanaman beda, kemudian lingkungannya beda, bibitnya beda, itu tentunya akan berpengaruh terhadap fase-fasenya gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi kalau untuk Pak Aan ini sudah memasuki fase generatif ini ya Pak? Iya, insya Allah ini sudah bunting tua ya, mungkin dalam 2 minggu ke depan mungkin sudah serempak malenya ya. Kalau ini kan baru 1-2, kalau orang Jawa bilang kan melencuti ya. Melencuti itu. Hari masih dalam hitungan jari gitu, ya. Tapi beberapa hari ke depan insya Allah sudah akan serentak gitu ya Pak. Biasanya butuh waktu 10 hari sampai 2 minggu itu selesai. Pembungaan selesai, ya mulai merunduk itu kan berarti selesai. Pemupukan yang dilakukan Pak Aan untuk menghadapi perpindahan fase ini atau menuju fase generatif ini apa saja yang diaplikasikan atau gimana cara pemupukannya gitu Pak? Kemarin kebetulan untuk pemupukan yang kedua itu kita pakai kurang lebih untuk luasan 2000 meter persegi ya, sekitar 70 kilo ya. Itu Ponka subsidi itu 50 kilo, amonium fosfat atau zeta itu kurang lebih 20 kilo. Di satu sisi kenapa kita tidak pakai urea, fase jelang generatif itu kita membutuhkan unsur P dan K-nya yang mungkin lebih dominan ya daripada N-nya ya. Makanya kita tambahkan juga amonium fosfat atau zeta itu kan kadar nitrogennya cuma 21%, tapi sulfurnya kan dia kan ada. Sulfur kita bantu untuk fase generatif. Kemudian kalau pupuk hanya itu, kemudian kalau via foliar atau spray itu apakah juga diaplikasikan Pak? Ya, kita aplikasikan Vigorin 30 mili dan Orinitnya 30 mili juga ya, untuk memperkuat pembentukan batang dan daun ya, serta antisipasi
adanya serangan hama penyakit yang mungkin timbul sesuai sikon yang saat ini mungkin curah hujannya cukup tinggi. Oke, jadi kalau untuk via foliar hanya menggunakan 2 pupuk itu ya Pak ya. Tadi ada Vigorin, kemudian ada Orinit. Kalau Vigorin kemarin sudah kita sampaikan di video yang pertama. Kemudian kalau saat ini ditambahkan menggunakan Orinit atau kalium silika. Menurut Pak Aan sendiri atau menurut pengamatan dari penggunaan kalium silika itu fungsi untuk padi seperti ini untuk apa Pak? Lembaran daunnya itu sudah kuat itu ya Pak? Ya, di satu sisi kaliumnya itu kan masuknya ke generatif, kita butuh ekstra daripada vegetatif. Oke, jadi fokus pada fase generatif itu lebih ke arah kaliumnya gitu ya. Tadi sudah disampaikan fosfat juga butuh, kalium tapi juga butuh. Ini kalium juga diberikan dalam bentuk foliar atau spray. Kemudian silika juga tadi sudah dijelaskan sedikit manfaatnya adalah untuk memperkuat atau memperkeras bagian batang, kemudian helai daun. Kemudian kalau yang saya tahu Pak, atau menurut beberapa petani itu mengatakan dengan aplikasi silika itu juga akan mempertebal tanaman atau menguatkan struktur dari tanaman sehingga tidak mudah roboh atau tidak mudah rebah. Kalau tingkat kerebahan seperti itu kalau di tanaman padi apakah ada pengaruhnya Pak? Khususnya untuk musim penghujan itu umumnya petani itu kan pupuknya itu kan biasanya sudah paham dulu bahwa itu nanti hanya pasti dikurangi ya. Sudah pasti ada tambahan support itu kan unsur mikro ya, otomatis dia itu membantu penguatan batang, khususnya untuk rumpun itu biar tidak mudah letoy kalau menyangga malai kalau sudah keluar itu ya. Jadi kan percuma ya kita tanaman kita fokus ke malai supaya berbuahnya lebat, berisi, bernas, tapi akhirnya di finishnya itu letak karena memang batangnya tidak kuat. Jadi setidak-tidaknya kayak orang bikin rumah, tiangnya dulu ya. Ya, tiangnya dulu itu dikuatin. Kalau pondasi kan kita kemarin sudah dari awal ya, asam bumat ada ini. Jadi kalau kemarin pondasinya sudah dibahas atau sudah dikuatkan, sekarang adalah tiang penyangganya. Kalau tiang penyangga itu memang sesuatu yang cukup krusial dalam tanaman padi ya Pak ya. Kalau sampai ambruk itu apakah berpengaruh terhadap hasilnya dari padi yang dihasilkan? Kisaran 2 minggu sebelum panen ya, asalkan tidak berair itu aman ya, potensi tidak berkurang banyak. Tapi kalau tingkat kerebahnya itu justru waktu saat keluar malai ataupun saat merunduk ataupun belum fase pengisian, itu kerugiannya cukup banyak ya. Memperkokoh batang itu juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk sahabat petani semua. Kalau kemarin mungkin ada yang hanya fokusnya itu mungkin di N, kemudian ada di P dan K, kemudian silika dalam tanah budidaya tanaman padi itu juga tidak bisa kita sampingkan. Meskipun termasuk unsur hara mikro, tapi kalau sampai kekurangan itu juga dapat berakibat cukup fatal. Sebenarnya unsur silika itu di dalam tanah juga ada, tetapi tingkat ketersediaannya itu yang cukup lambat, makanya kita perlu untuk memberinya. Tadi juga diaplikasikan via spray ya Pak ya, dengan dosis sekitar 30 ml per 16 liter air. Kalau boleh tahu intervalnya berapa hari sekali Pak? Kita baru 2 kali spray ini ya, 2 kali aplikasi kemarin ya, sekitar umur 40-an ya, 40-an 5 kemarin ya. Terus ini umur sekitar 60-an 4 atau 65 ya, mungkin sekitar 20 hari. Itu pun juga kita kondisional karena 2 minggu terakhir di sini cuaca kurang full hujan. Jadi kita mau nyelak nih nyepray itu juga waktunya yang susah. Ya. Percuma kita kalau spray kondisi ini habis spray hujan kan ya tidak maksimal serapan. Oke Pak Aan, kalau itu mungkin terkait dengan perawatan sudah kita bahas. Kemudian hal-hal yang biasanya dijumpai ketika menjelang fase generatif itu biasanya apa saja Pak? Intensitas serangan spora jamur sudah mulai ada, baik dari bawah, dari daun ataupun dari curah hujan ya. Di satu sisi gini, kalau memang untuk generatif, jelang generatif sangat penting itu mengamati penampang daun, jangan sampai timbul gejala blas ya. Karena gejala blas itu nanti kalau memang tidak kita antisipasi dari sejak bunting, itu nanti akan menyebabkan istilahnya petani di sini itu patah leher ya. Nah, patah leher itu kan sebenarnya rentetan proses dari waktu generatif. Ada bercak seperti belah ketupat ya, gitu. Itu di daun, itu dari umur 35 sampai 45 biasanya ada. Kalau daunnya itu ada bercak gitu, segera aplikasikan bakterisida ataupun fungisida yang tujuannya apa? Bukan masalah harus timbul patah leher dulu baru diatasi dengan fungisida, itu keliru besar. Karena apa? Karena patah leher itu sudah selesai prosesnya, tidak bisa disembuhkan. Karena apa? Rantai makanan
transportasinya yang mau dilewatin, dia sudah di-cut sama benih jamur ya. Otomatis kan ada cincin coklat itu di pangkal ruas malai itu sudah selesai. Makanya pengisian bulir biasanya kan cuma ujung aja, ke pangkalnya dia biasanya kopong walaupun coklat. Jadi hati-hati di fase generatif. Kalau generatifnya itu sudah terpapar jamur blas itu dulu di daun, itu nanti kemungkinan di patah lehernya cukup banyak. Jadi bukan cuma karena varietasnya yang mungkin rentan jamur ya, tapi juga dari kesehatan daun khususnya generatif. Itu dulu mungkin karena kadang-kadang generatif pun mungkin kebiasaan yang kita alami itu gunting muda, mungkin orang bilang melanas itu ya Mas. Daun paling bawah itu kan kuning ya. Terus kemudian nanti menyusul pucuk daun bendera itu menguning. Itu kan tanda-tanda sudah gunting tua mau brol. Tapi itu hal yang alamiah wajar. Nanti mungkin pasca keluar male otomatis dia akan menghijau kembali karena fokus tanamannya sudah bergeser dari mengeluarkan bunga jadi ke pembentukan untuk buah dan penyehatan daun untuk menghasilkan fotosintesis yang maksimal, makanya daunnya kembali hijau. Jadi untuk fase generatif awal itu biasanya ada daun kemudian bagian bawah agak sedikit melanas atau menguning kayak gitu, kemudian pada pucuk-pucuk ada agak sedikit mungkin coklat kemerahan ya Pak ya? Ya, pucuk benderanya. Ya. Itu sesuatu yang wajar Pak? Wajar, tapi sebenarnya kalau memang mau dianalisis lebih detail, sebenarnya itu kan karena tanaman itu masuk fase generatif, itu ibaratnya unsur kalsiumnya kan lebih terporsir untuk dipakai lebih banyak. Nah, biasanya unsur kalsium itu kalau tercukupi itu juga sangat minim nanti bintik-bintiknya. Tidak semua tanaman mengalami seperti itu. Kalau memang unsur kalsium di lahan tersebut mencukupi, kemudian juga fosfatnya juga berimbang, biasanya itu nanti nggak pakai pucuk kuning pun dia tetap keluar male, daunnya tetap juga. Jadi tergantung dengan kondisi lahan juga gitu ya Pak. Kalau di situ kandungan kalsiumnya lumayan kuat, biasanya tidak mengalami hal seperti itu. Tapi kalau kurang biasanya akan muncul seperti itu. Tapi tidak usah panik karena itu memang fase yang biasa atau hal yang biasa dalam budidaya tanaman padi ketika pembentukan atau sedang bunting ya Pak ya, sedang keluar malai. Jadi mungkin itu sahabat petani semua, jadi ketika menjelang fase pembentukan malai atau keluar malai itu nggak usah panik apabila daunnya dari bawah agak sedikit menguning, kemudian bagian pucuk-pucuknya, ujung daun bendera berwarna sedikit kuning ya, agak kuning gitu. Kekuningan itu adalah hal yang wajar. Yang penting bukan kuningnya kuning jamur ya, kalau kuning jamur tetap kita antisipasi. Tapi kalau pucuknya aja paling jarak setengah senti atau 1 senti itu lumrah. Nanti menghijau kembali. Kalau untuk fungisida Pak atau bakterisida yang tadi sudah disebutkan, mungkin kalau musim penghujan bisa menggunakan yang hangat, atau kalau yang musim kemarau bisa menggunakan yang adem. Kalau saat ini mungkin contoh konkretnya mungkin bisa bahan aktifnya atau apa Pak untuk bisa mempermudah sahabat petani dalam menangkap informasinya. Yang terisi kayak asal di asal itu kan dingin ya. Tapi kalau untuk yang agak panas itu kan mungkin ya sekelas Profinet Mangkonsep itulah, yang bubuk-bubuk gitu. Sama-sama fungisidanya masuk, tapi intinya kita sesuaikan dengan sikon cuaca. Kemudian kalau dari video pertama itu jenengan mengatakan bahwa metode seperti ini akan mencoba mengurangi, bukan meniadakan pupuk, bukan, tapi mengurangi dari penggunaan pupuk. Kalau sampai pemupukan yang kedua atau yang menuju fase generatif ini dari penggunaan pupuk dari Pak Aan sendiri, apakah sudah berkurang atau gimana Pak? Jujur aja memang saya baru pakai sekitar 60-65% dari total biasa yang dipakai ya. Tapi tetap ada tambahan support dari produk spray ya, foliar itu. Cuma kalau untuk pemakaian pupuk tabur memang tidak sampai 100% seperti musim-musim sebelumnya. Dan ini alhamdulillah penampakan sampai umur segini ini boleh dibilang masih tidak kalah sama yang pupuk 100%. Ya. Oke, mungkin itu sahabat petani semua. Jadi beliau kemarin juga eksperimennya adalah untuk mencoba mengurangi dari penggunaan pupuk. Saat ini baru menggunakan sekitar 60 sampai 65 dari total biasanya. Jadi penghematannya itu sudah sekitar 35% ya Pak ya dibanding dengan pemupukan sebelumnya. Kemudian untuk
mengantisipasinya itu menambahkan melalui via foliar, tentunya dengan biaya yang mungkin lebih terjangkau ya sahabat petani semua. Mungkin sebelum kita akhiri video ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Bapak? Itu sahabat petani semua se-Indonesia ya, Nusantara gitu. Alternatif kita mencapai hasil yang tetap maksimal tanpa harus 100% mengandalkan pupuk tabur kan ada solusinya. Kurang lebih seperti yang kita lakukan saat ini, penambahan suplai atas spray nutrisi seperti Vigorin dan silika di saat generatif, di saat vegetatif kemarin kita power soil sama Vigorin juga ya. Kurang lebih itu, tidak usah harus terpaku bahwa tanaman gemuk pasti harus dipupuk tabur full, tapi setidaknya kita bisa minimalisir dengan hasil maksimal. Juga ada pengurangan pupuk tabur tapi ada penambahan dari nutrisi atas. Kurang lebih itu. Tetap semangat semua. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tanaman milik Pak Aan saat ini telah memasuki fase generatif dengan umur sekitar 65-an hari setelah tanam, dan untuk sahabat petani semua perlu mengetahui dari varietas atau dari tanaman padi yang ditanam sesuai dengan fase-fasenya. Jadi jangan berpatokan kepada hari setelah tanamnya, tapi fase-fasenya itu perlu kita amati atau perlu kita pahami sehingga tidak ada kekeliruan atau ketidaktepatan seperti dalam pemberian pupuk, kemudian yang harusnya sudah mengurangi N tapi masih kita tambahkan N, itu juga nanti dapat berakibat di kemudian hari. Beda daerah, kemudian beda varietas, beda metode penyemaian, beda metode penanaman, mungkin juga itu akan berpengaruh pada fase-fase yang dilalui oleh tanaman padi. Kemudian untuk menunjang pada fase generatif, sebagai antisipasi atau langkah dalam mengurangi proses pemupukan via tabur, itu bisa menggunakan tadi ada pupuk organik cair dengan merek dagang Vigorin, kemudian ada kalium silika menggunakan Orinit. Dan kalium silika itu ketika memasuki fase generatif sudah disampaikan tadi, kaliumnya sangat bermanfaat terhadap pengisian bulir padi dan lain sebagainya lah, kalau kalium sering saya menyampaikan. Kemudian kalau untuk silika itu lebih konkretnya adalah untuk mempertebal jaringan tanaman, jadi dinding-dinding selnya menjadi lebih kuat, tanaman tidak menjadi roboh, dan itu akan sangat mendukung ketika nanti fase generatif selanjutnya. Kemudian kalau untuk penyakit yang biasanya sering dijumpai, biasanya ada seperti blast gitu ya Pak ya, seperti, dan banyak lah kalau untuk jamur dan bakteri, tapi biasanya itu dipengaruhi dari cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi, biasanya itu sedikit berpengaruh. Kemudian dari sistem atau pemupukan yang kita lakukan juga itu pengaruh, tingkat keasaman atau kadar keasaman dalam tanah juga itu berpengaruh. Kemudian ketika menjelang fase generatif biasanya ada daun bagian bawah itu sedikit menguning, kemudian pucuk daun bendera itu agak sedikit kecoklatan ya Pak. Menguning juga, itu adalah sebuah hal yang wajar ketika proses memasuki fase generatif, jadi tidak usah terlalu panik. Kemudian untuk fungisida yang digunakan perlu kita berbijak, sesuaikan dengan penyakit yang menyerang, kemudian disesuaikan juga dengan iklim atau cuaca yang kita jumpai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Aan. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.